warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi terbaru kita, makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menguraikan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan proses tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan contoh sikap sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Nah, peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan konstitusi atau hukum yang ada di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa di dalam pasal tersebut berarti segala sesuatunya dan semua bidang harus berdasarkan hukum. Dapat dikatakan segala sesuatu yang kita perbuat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pengertian lain, pengertian peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, kemudian melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di situ sudah saya garis warna biru toska itu, jadi sebuah peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan perundangan yang tertulis, yang memuat norma, mengikat, kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan melalui prosedur atau sistematika yang ditetapkan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hukum dasar, kita kembali lagi, hukum dasar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, saya rasa ini kalian sudah paham, hukum tertulis memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Tetapi hukum tidak tertulis juga diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat di dalam masyarakat. Contoh peraturan perundang-undangan di sekitar kita, misalnya tata tertib di sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita bahas mengenai tata urutan. Tata urutan itu bisa diartikan sebagai hierarki atau sebagai tingkatan. Nah, tata urutan ini memiliki prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum dan memiliki asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku di dalam hukum. Yang pertama, kalian perhatikan kata kunci yang saya beri warna berbeda. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Landasan yuridis itu landasan hukum. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Selanjutnya, yang kelima,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berarti ini peraturan yang lebih tinggi itu yang diutamakan. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jadi antara peraturan pada tingkat pertama dengan tingkat yang terakhir itu memiliki peraturan yang berbeda. Sebagai contoh yang pertama. Nah, contoh dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Contohnya ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, berarti ini kan sama-sama mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi yang tahun 1992 ini sudah dinyatakan tidak berlaku, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, ini seperti contoh yang di atas. Berarti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu lebih diutamakan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Selanjutnya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contohnya, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Maka yang didahulukan, yang diutamakan adalah peraturan daerah provinsi, karena peraturan daerah provinsi itu kedudukannya lebih tinggi. Selanjutnya, contoh lain. Nah, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Secara umum, di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Tetapi, ini menjadi peraturan yang bersifat khusus apabila dilaksanakan di wilayah tertentu. Contohnya Aceh, di mana kalau di Aceh itu diberlakukan hukum syariat dan para calon kepala daerah diwajibkan tes baca dan tulis Al-Quran. Kemudian di Papua, di mana gubernur dan wakilnya adalah orang asli Papua. Nah, anak-anak, supaya lebih mudah untuk mempelajari mengenai asas-asas hukum yang berlaku tadi, silakan tuliskan bentuk hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 7 tingkatan. Nah, itu kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan, dikirimkan melalui GCR. Terima kasih.